Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-95 dan 96 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Lebih khusus di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hukuman atau sanksi yang ditetapkan ke atas orang-orang munafik, yaitu orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah supaya berpaling dari orang-orang munafik. Jangan bersama dengan orang-orang munafik, tetapi berpaling dari orang-orang munafik. Jangan bawa orang munafik itu berkawan, tetapi tinggalkanlah orang-orang munafik itu, karena perbuatan kemunafikan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan kotor. Maka di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, mereka itu disebut dengan rijsun, kotor, najis. Jadi perbuatan orang-orang munafik itu adalah perbuatan yang sangat tercela sekali. Hukuman yang akan mereka dapatkan pula di hari akhirat adalah mereka akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka akan berada di lapisan paling bawah dari neraka jahanam, disebabkan karena kemunafikan yang mereka lakukan ketika mereka menjalani hidup di dunia. Orang-orang beriman dilarang untuk meridai atau ridha kepada orang-orang munafik, meridai perbuatan orang-orang munafik. Apa sebab? Sebab Allah saja tidak ridha kepada mereka. Maka tidak sepatutnya orang-orang beriman ridha kepada orang-orang munafik itu. Allah saja tak ridha kepada orang-orang munafik, maka orang-orang beriman pun juga semestinya tidak ridha terhadap orang-orang munafik. Apa makna kata ridha di dalam ayat ini? Nanti insyaAllah kita akan terangkan, yaitu adanya ketenangan di dalam hati kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kerelaan hati kita, atau kita menerima, hati kita itu menerima apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Oh tidak, tak boleh. Tidak boleh redha terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, karena Allah sendiri tidak redha disebabkan karena kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melakukan perbuatan yang keluar dari ajaran agama. Maka bagaimana pula meredai perbuatan orang-orang yang keluar dari ajaran agama? Maka
melalui dua ayat yang akan kita pelajari nanti, insya Allah akan menjadi bimbingan, akan menjadi petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi orang-orang munafik, dan mereka ini adalah musuh yang menyelinap di dalam barisan umat Islam. Tujuannya adalah untuk mengacaukan keadaan umat Islam, untuk memecah belah keadaan umat Islam. Mereka ini tidak suka umat Islam mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang dengki. Di dalam hati mereka ada penyakit dengki terhadap orang-orang beriman, disebabkan karena kekufuran yang mereka pendam di dalam hati mereka. Karena orang-orang munafik mengaku saja beriman, di mulut mereka mengatakan mereka beriman, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia, di mulut mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sebenarnya mereka bukanlah dari kalangan orang-orang beriman. Siapa yang dimasukkan? Orang-orang munafik. Maka dengan banyaknya ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, tentang sifat orang-orang munafik, tentang kelakuan orang-orang munafik, dan kisah-kisah masa lalu yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Yang ini adalah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lebih khusus ketika perang Tabuk, yang mana mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu perang di Tabuk, yang Tabuk itu jauhnya dari kota Madinah adalah lebih dari 500 sampai 600 km. Menempuh padang pasir, gurun Sahara, gunung batu yang panas. Pada musim itu adalah musim panas. Kemudian keadaan umat Islam yang pada masa itu tidak cukup logistik, biaya untuk berperang sangat terbatas. Kendaraan yang digunakan untuk berperang juga terbatas. Maka ketika itu muncullah orang-orang munafik, yaitu meminta izin kepada Rasulullah supaya dibenarkan tidak ikut berperang. Mereka berdiam di Madinah bersama wanita-wanita, anak-anak, orang-orang yang cacat yang tidak mampu untuk pergi berperang. Berapa jumlah mereka ini? Para ulama tafsir menyebutkan jumlah mereka ini lebih kurang 80-an orang, 80 lebih. Mereka berdiam di kota Madinah, tidak ikut berperang. Ketika Rasulullah dan orang-orang beriman pulang atau kembali ke Madinah setelah tidak berlaku peperangan di Tabuk, itu selama 50 hari, 15 berangkat, 15 hari dalam perjalanan berangkat, 20 hari di Tabuk, tak jadi perang, kemudian 15 hari lagi pulang, semuanya berapa? 50 hari. Nah, setelah sampai kembali di kota Madinah, menjumpai orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini datang menjumpai Rasul dengan bersumpah. Nah, yang lebih ditekankan di ayat ini adalah orang munafik menggunakan sumpah supaya orang-orang beriman percaya. Karena sumpah itu kan penekanan. Maka mereka berharap orang-orang beriman percaya kepada mereka, sehingga tidak menyalahkan mereka, sehingga tidak memandang rendah atau tidak menghina perbuatan mereka yang tidak ikut berperang. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang kotor jiwa mereka. Maka mestilah jangan bersama mereka, jangan letak mereka di barisan umat, karena mereka ini akan merusak kebersamaan yang merupakan kekuatan bagi umat ini ketika menghadapi musuh. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang pada hari ini, apakah orang-orang munafik ada juga di tengah kita? Oh ya, ada. Kita tahu siapa mereka?
Secara pasti tidak, karena mana kita tahu hati orang di dalam sana. Tapi tanda-tandanya bisa kita dapatkan, tanda-tandanya bisa bersamalah dengan orang munafik ini sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, nanti ketahuan nanti. Apalagi kalau kita melakukan perjalanan dengan mereka ini. Nah, nanti akan muncullah siapa mereka ini sebenarnya. Maka untuk menguji seseorang itu tak cukup dengan sehari, 2 hari, atau dengan ini sama-sama ke masjid ini. Tak cukup. Tak cukup dengan duduk bersama di majelis ilmu saja kemudian kita langsung mempercayai. Belum tentu. Nah, maka kita perlu mengujinya. Ujian-ujian hidup itulah yang akan menentukan siapa sebenarnya orang-orang beriman bersama kita, dan itu adalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, dan siapa sebenarnya mereka itu hanya mengaku-ngaku saja kawan tetapi rupanya adalah lawan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada umat ini tanda-tanda orang-orang munafik itu, sehingga umat ini tidak tertipu dan terpedaya oleh mereka. Mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita sehingga kita tidak tertipu dan terpedaya oleh musuh Allah, oleh musuh Rasulullah, dan oleh musuh orang-orang beriman, yaitu orang-orang munafik. Ini adalah mukaddimah dari 2 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan melihat kandungan ayat ini dengan lebih mendalam, lebih terperinci melalui tafsirnya. Namun terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan kedua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah berfirman, sayahlifuna, kelak mereka itu akan bersumpah, billah, dengan menyebut nama Allah. Bersumpah biasanya dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah. Lakum, terhadap kamu, bersumpah terhadap kamu atau kepada kamu. Idza, apabila, inqalabtum, kamu kembali, ilaihim, kepada mereka. Kembali mana ya? Kembali dari perang Tabuk ke Madinah, kemudian bersama mereka, berkumpul lagi bersama mereka di Madinah. Litu'ridu, supaya kamu berpaling, anhum, dari mereka. Fa'aridu, maka berpalinglah, anhum, dari mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, rijsun, kotor atau najis. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka, jahannam, neraka jahannam. Ini di hari akhirat. Jazaa'am, yaitu sebagai balasan, bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia, yaitu menipu dan memperdaya orang-orang beriman, sampai-sampai mereka itu berani bersumpah dengan nama Allah supaya orang-orang beriman mempercayai mereka. Kita ulang dari pangkal ayat. Mereka kelak akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah najis, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan.
Berikutnya lagi ayat yang ke-96. Yahlifuna lakum, yahlifuna, mereka itu kelak akan bersumpah lakum, terhadap kamu, litardau, supaya kamu redha kepada anhum, kepada mereka. Redha kepada mereka yaitu memandang baik apa yang mereka kerjakan, yaitu tidak ikut berperang. Kemudian redha terhadap mereka, nanti kita terangkan dalam tafsir, yaitu kamu tidak menyalahkan mereka, padahal mereka melakukan kesalahan. Apabila seseorang melakukan kesalahan, maka salahkan orang yang melakukan kesalahan, jangan berdiam diri, karena diam itu tanda redha. Itu tidak dibenarkan. Fa in tardau, maka jika kamu redha anhum, terhadap mereka, fa innallah, maka sesungguhnya Allah la yarda, tidak redha, anil qaumil fasikin, terhadap kaum yang fasik. Jadi apabila Allah saja tidak redha terhadap kaum yang fasik, yaitu orang-orang munafik, kamu pula akan redha kepada mereka? Tak boleh orang-orang beriman menyelisihi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah dengan kehendaknya tidak redha terhadap orang-orang munafik, maka orang-orang beriman pun juga semestinya tidak redha terhadap orang-orang munafik. Kita baca dari pangkal ayat, mereka kelak akan bersumpah kepadamu supaya kamu redha kepada mereka. Maka jika kamu redha terhadap mereka, atau boleh juga di sini, karena di sini bermakna berlawanan dengan yang sebelumnya, maka kata fa di sini bisa diganti dengan tetapi. Tetapi jika kamu redha terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha terhadap kaum yang fasik. Jadi dari dua ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya kedua-duanya menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tidak mau ikut berperang apabila pada masa dahulu, yaitu pada perang Tabuk yang diikuti oleh Rasul dan para sahabat. Mereka tidak mau ikut berperang, padahal kewajiban perang itu sudah ditetapkan ke atas mereka, dan tidak ada halangan, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak pergi berperang, tidak ada uzur. Apa sebab? Badan mereka sehat, mereka dewasa, mereka bukan sakit, mereka bukan miskin, mereka bukannya tidak ada kendaraan. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak ikut berperang, tapi mereka tak mau berperang disebabkan karena mereka ingin duduk bersenang-senang bersama keluarga mereka. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak membuktikan keimanan mereka sebagai orang-orang beriman, karena ada perintah Allah tidak mereka lakukan, ada kewajiban tidak mereka laksanakan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang gagal membuktikan diri mereka sebagai orang-orang beriman. Nah, mereka ini yang pada masa dahulu tidak ikut berperang, mereka ini supaya tidak dipersalahkan, maka mereka ini bersumpah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah supaya orang-orang beriman tidak menyalahkan mereka, padahal mereka salah. Tetapi dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya sumpah mereka itu hanyalah sumpah untuk menutupi kebohongan mereka. Bohong mereka itu dengan alasan yang mereka buat supaya mereka itu tidak dipersalahkan. Itu alasan yang mereka buat-buat untuk membenarkan diri mereka. Dan supaya orang-orang beriman percaya, mereka pula menyebut nama Allah dalam sumpah-sumpah mereka. Melalui ayat ini, jangan pedulikan mereka dengan sumpah mereka, karena mereka hanya menipu dengan sumpah tersebut. Oh, berarti orang munafik ini orang yang tidak segan-segan bersumpah dengan nama Allah.
Nah, sumpah ini tidak boleh sembarangan untuk diucapkan. Ini diucapkan pada masa-masa tertentu saja. Tidak boleh mengumbar sumpah. Sedikit-sedikit sumpah, demi Allah, demi Allah. Biasanya kalau udah banyak bersumpah itu adalah orang yang ingin menutupi kekurangan atau kesalahan mereka. Karena orang yang dipercaya tak perlu bersumpah, orang pun dah percaya kepadanya. Nah, biasanya orang yang banyak bersumpah itu orang yang tidak dipercayai atau yang kurang dipercayai. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak segan-segan bersumpah dengan menyebut nama Allah supaya orang-orang beriman tidak menyalahkan mereka. Berarti mereka ini berusaha sekuat tenaga untuk diperakui oleh orang-orang beriman. Tetapi perbuatan mereka itu sebenarnya adalah perbuatan yang membuat orang-orang beriman tak akan percaya dengan mereka. Jadi mereka membebani diri mereka sendiri. Mereka berharap orang beriman akan mempercayai mereka, tetapi dalam waktu yang sama perbuatan mereka itu membuat orang beriman susah untuk mempercayai mereka. Mereka akan terbeban dengan diri mereka sendiri. Kalau seperti itu, bagaimana keadaan jiwa mereka? Tertekan, stres. Maka orang-orang munafik ini cepat mati ya. Karena tertekan jiwanya, dia akan terserang oleh jantungnya sendiri, serangan jantung, sesak nafasnya, dan tak pernah merasakan kelapangan dada. Tak ada pernah mendapatkan ketenangan hati jiwa, tidak. Selalu tertekan, terbeban. Begitu keadaan orang-orang munafik. Jadi di dunia ini mereka mendapatkan hukuman, yaitu kesengsaraan dalam hidup. Di akhirat nanti pun mereka akan mendapatkan kesengsaraan juga dalam hidup, karena ditempatkan di dalam neraka jahanam. Nah, inilah dia ayat yang akan kita pelajari. Dan orang-orang beriman apabila sudah mengetahui orang-orang munafik melalui tanda-tanda yang ada pada mereka, berhati-hati, berwaspada, jangan reda terhadap perbuatan-perbuatan mereka, sebab Allah sendiri tidak reda terhadap mereka. Nah, ini ringkasan awal dari dua ayat yang akan kita pelajari. Sepertinya ada pengulangan ya. Tadi di muqaddimah sudah disampaikan, kemudian ketika kita menterjemah disebut lagi, kemudian sebelum ditafsirkan diulang lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita betul-betul fokus kepada dua ayat ini. Dengan pengulangan itu mungkin pada kali pertama masih ragu-ragu, masih kabur. Nah, pada kali yang kedua semakin jelas. Diulang lagi semakin terang. Sudah berkali-kali tak jelas juga, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi mungkin daya tangkap kita yang kurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk memahami apa-apa yang terkandung di dalam firman-Nya. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami dalam perkara agama ini, dan pemahaman kami dalamkan ya Allah, luaskan, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengetahui takwil. Takwil maknanya penjelasan dari ayat Al-Quran. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui lagi apa yang sudah kita ketahui, karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak penjelasan, semakin banyak kita dapat. Baca satu tafsir, dah dapat, alhamdulillah, saya sudah mulai memahami kandungan ayat ini. Baca lagi satu tafsir, bertambah lagi. Rupanya di tafsir yang kedua ini ada perkara baru yang tidak disebutkan di dalam tafsir yang sebelumnya. Tafsir ini kan penjelasan para ulama. Para ulama itu
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang masing-masing mereka itu boleh jadi yang satu diberi ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka apabila kita baca banyak buku-buku tafsir, kita dapat menghimpunkan, oh ini disebutkan di sini, oh ini disebutkan lagi nih, dan tidak disebutkan di tafsir yang sebelumnya. Akhirnya kita bisa menghimpunkan. Nah, kalau kita bisa menghimpunkannya, wah ini sesuatu yang luar biasa. Dan tafsir yang ada di hadapan kita yang mudah untuk kita baca pada hari ini sudah mencapai hampir 140 tafsir di dunia, dan kebanyakannya berbahasa Arab. Maka rugi yang tak bisa berbahasa Arab, karena tak bisa bahasa Arab macam mana membacanya. Nah, tapi kalau bisa bahasa Arab, wah nikmat sekali. Dan mungkin kita kekurangan waktu untuk membacanya. Nah, 140 tafsir. Kalau satu tafsir aja membacanya yang 2 ayat ini 15 menit, 15 menit kali 140. Berapa menit itu? Oh, banyak sekali ya. Saya tadi membacanya dari pukul 3 petang sampai pukul 8 tadi membacanya. Beberapa tafsir. Itu baru beberapa, belum sampai 140 lagi. Nah, kurang sekali. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih luas lagi, yaitu dengan memperhatikan kata-kata yang ada di dalam ayat ini. Yaitu perkataan yang pertama, sayahlifuna billah, mereka akan, itu akan kelak, nanti akan bersumpah dengan nama Allah. Berarti ketika ayat ini turun, orang-orang munafik itu sudah bersumpah belum? Belum. Karena ayat ini menyebut mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini turun ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, belum sampai lagi di kota Madinah. Nah, nanti ketika sampai kota Madinah, kamu kembali kepada mereka, mereka itu akan bersumpah dengan nama Allah. Berarti ayat sudah turun, kemudian pemberitahuan di dalam ayat itu belum berlaku lagi. Berarti apa maknanya di sini? Berita dari Allah itu lebih dahulu dari kejadian. Lebih dahulu dari kejadian. Oh, bisa berlaku. Oh ya bisa, mengapa tidak? Karena Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi diberitahukan lebih dahulu kepada orang beriman. Itu namanya pemberian dari sisi Allah. Pemberian untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan pada orang-orang beriman. Ketika Allah memberitakan, orang-orang beriman sudah percaya kepada pemberitahuan dari Allah. Sudah ada percaya, orang-orang beriman percaya 100% kepada ayat Al-Quran yang diturunkan. Kemudian seperti yang diberitakan dalam Al-Quran, seperti itu yang terjadi nanti. Bertambah tidak kepercayaan? Bertambah kepercayaan. Betul, seperti yang Allah beritahukan, seperti itu yang terjadi. Maka yang tadinya percaya, sekarang bertambah percaya. Jadi kepercayaan itu bertingkat-tingkat. Yakin, ilmul yakin. Yakin, ainul yakin. Yakin, ada lagi lebih tinggi lagi, hakul yakin, yaitu keyakinan yang tidak akan berubah-ubah. Hak, tetap, keyakinan yang tetap tidak akan berubah. Nah, ayat ini menerangkan tentang perbuatan orang-orang munafik nanti. Tapi ketika ayat ini turun sudah diberitahukan. Sayahlifuna, apa perbuatan mereka yang akan mereka lakukan nanti? Mereka bersumpah dengan nama Allah. Maka ulama tafsir menyebut ayat ini adalah sirrun i'jaziyun, maknanya rahasia mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemberitahuan tentang masa yang akan datang. Nah, ini hanya Allah yang bisa mengetahui. Kalau manusia, kalau menyebut sesuatu yang akan datang, itu bukan yang pasti akan terjadi. Kalau manusia menyebut yang akan datang, apa namanya? Mengagak-agak namanya, mengira-ngira, menyangka-nyangka. Nah, kalau manusia
mengira, menyangka masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Baik, berikutnya lagi. Sayahlifuna billahi lakum, mereka itu akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka. Mengapa mereka bersumpah dengan nama Allah? Sebab mereka ingin apa yang mereka katakan itu dipercayai. Nah, apa yang mereka ingin katakan kepada Rasulullah, yaitu alasan-alasan mengapa mereka tidak ikut berperang. Nah, dengan harapan ketika alasan itu mereka kemukakan, alasan itu diterima oleh Rasulullah dan orang-orang beriman, sehingga Rasulullah dan orang-orang beriman tidak menyalahkan mereka, padahal mereka salah. Nah, mereka berharap untuk tidak dipersalahkan. Mereka bersumpah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah yaitu dengan menggunakan huruf sumpah. Huruf sumpah itu huruf qasam, yaitu waw, wallahi, atau ba, billahi, atau ta, tallahi. Demi Allah, bahwasanya kami tak ikut berperang, bukan karena kami tak mau, tetapi karena, kemudian mereka buat alasan, karena keluarga kami ini tak bisa ditinggalkan. Padahal sebenarnya takut mati. Sebenarnya begitu. Kami cinta dunia, karena kebun kami ini sedang masak, maka perlu segera dipetik hasilnya. Kalau tidak, rugi kami. Nah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka. Idzan qalabtum ilaihim, inqalabtum. Sebelum ini bukan inqalabtum. Sebelum ini apa sebelum ini? Idza, mana raja'tum, mana dia ayatnya? Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-94 kan sebelumnya kan? Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Raja'a yarji'u maknanya pulang atau kembali. Kalau di sini inqalabtum, beda ya antara raja'a dengan inqalab. Kalau raja'a kembali, Rasulullah dan orang-orang beriman tinggal di mana? Di Madinah. Kemudian pergi ke Tabuk. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Apa namanya ini? Tadi pergi ke Tabuk, sekarang pulang kembali. Nah, pulang ini namanya raja'a. Tapi sekarang ini tidak menggunakan kata raja'a seperti ayat sebelumnya. Inqalab ini maknanya terbalik. Inqalab terbalik. Ada dalam pelajaran tajwid iqlab. Nah, iqlab maknanya membalikkan lidah ini. Kalau kita lihat nun di situ, tapi kita tak baca nun karena bertemu dengan ba, maka kita balikkan lidah kita itu sehingga kita membacanya mim ba'di. Terbalik. Jadi inqalabtum terbalik. Mengapa perkataan inqalabtum dipakai di sini? Karena dua keadaan di dua tempat yang terbalik. Apa makna dua tempat terbalik ini? Kalau di medan perang, bagaimana suasana keadaan di sana? Oh, gelisah, takut, khawatir di tempat perang, di medan perang. Nah, sekarang di Madinah, bagaimana suasana di Madinah? Karena musuh tak berani berperang di sana. Kemudian sekarang sudah kembali ke Madinah. Bagaimana suasana hati di Madinah? Tenang, maka terbalik. Tadi di sana dalam keadaan khawatir, sekarang dalam keadaan aman. Maka digunakanlah kata terbaliknya keadaan antara di medan perang dengan di Madinah, maka dengan menggunakan kata inqalabtum ilaihim. Oh, ini ayat Al-Quran ya. Jadi para ulama tafsir itu diperhatikannya satu-satu. Mengapa ya sebelumnya raja'tum, di sini inqalabtum? Nah, ini adalah kajian dari ulama tafsir. Ini bukan saya yang mendapatkannya, saya baca tadi. Nah, sudah lihat, oh iya bagus ini, bagus. Nah, kita sampaikan kembali.
Karena kita ini belum punya kepakaran seperti para ulama tafsir itu. Jadi yang kita sampaikan ini adalah yang kita baca tadi. Maka sebaiknya kita ini dari kalangan orang-orang yang belum sampai ke tahap yang mampu mencari sendiri, maka kita banyak membaca supaya kita mendapatkan ilmu dari orang yang sudah mendapatkan sebelumnya. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka, yaitu sampai Madinah kemudian bercampur kembali, yaitu bersama kembali dengan orang-orang munafik. Litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling dari mereka. Ini menarik dalam tafsirnya. Supaya kamu berpaling dari mereka. Jadi mereka, orang-orang munafik itu bersumpah di hadapan orang-orang beriman, demi Allah kami tidak ikut berperang bukan karena kami tak mau berperang, bukan, tapi kami dibuat alasan, cari alasan, demi Allah. Nah, maka jangan persalahkan kami. Supaya dengan sumpah tersebut orang-orang beriman mempercayai mereka, kemudian orang-orang beriman berpaling dari mereka, membiarkan mereka, tidak menyalahkan mereka, tidak menghina perbuatan mereka, padahal perbuatan mereka itu patut dihinakan, yaitu perbuatan yang buruk, yang tercela. Nah, mereka berharap supaya mereka itu diabaikan, tidak dipersalahkan, tidak dikeji oleh orang beriman, supaya mereka tidak terbeban dengan sikap orang-orang beriman yang menyalahkan mereka. Mereka tak mau terbeban dengan sikap orang beriman yang akan menyalahkan. Harap-harap orang beriman ini setelah kami bersumpah mereka pergi, kemudian mereka tidak menyalahkan kami. Kira-kira begitulah keinginan orang-orang munafik. Allah tahu keinginan mereka yang seperti itu? Tahu. Lalu bagaimana? Allah biarkan mereka seperti yang mereka inginkan? Enggak. Maka dalam ayat yang berikutnya adalah fa'aridu anhum, berpaling kamu wahai orang-orang beriman dari orang munafik, tapi berpaling kamu bukan berpaling membiarkan mereka, tapi berpaling dengan mengkeji mereka, mengkeji perbuatan mereka. Jadi berpalingnya seperti apa itu? Nah, umpamanya kita ini sekarang ini selesai pengajian nanti, kan kita berpaling. Berpaling yaitu tadi mukanya ke sini. Apabila kita pulang, bagaimana? Kita akan berpaling, yaitu pergi ke belakang sana. Tapi berpaling kita itu, berpaling bukannya menghinakan orang yang ada di hadapan, karena memang kita mau pulang, maka kita berpaling. Tapi ada orang yang berpaling itu mau menghinakan orang yang di hadapan. Saya tak mau dengan dia, pergilah. Nah, itu berpaling mengkeji. Mungkin kita tidak suka dengan orang itu. Maka orang-orang beriman juga mesti menunjukkan ketidaksukaan terhadap orang-orang munafik itu. Maka apabila orang-orang munafik itu menginginkan orang-orang beriman berpaling biasa, Allah memerintahkan dalam ayat ini, berpaling kamu wahai orang beriman dari orang-orang munafik, tapi berpaling untuk menunjukkan ketidaksukaanmu terhadap perbuatan mereka itu. Bisa faham? Bisa, alhamdulillah. Karena yang menyampaikan ini risau juga ini. Kalau tak faham macam mana? Ya. Karena tadi ketika diterjemahkan berlaku pengulangan, yaitu kita terjemahkan, mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu apabila mereka kembali kepadamu. Apabila mereka, kita ulang sekali lagi, mereka orang-orang munafik akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu wahai orang-orang beriman, ketika kamu wahai orang beriman kembali kepada mereka, supaya kamu wahai orang beriman berpaling dari mereka, maka berpalinglah kamu dari mereka. Kan tak ada tadi penjelasannya itu. Dengan tafsir tadi, maknanya supaya kamu berpaling, yang pertama itu supaya kamu berpaling membiarkan mereka, tidak menyalahkan mereka. Tetapi
Tidak seperti itu maknanya. Di perintah Allah Subhanahu wa taala, di perintah Allah fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka, maknanya berpaling dengan menyalahkan mereka. Biasanya kita dengan anak, biasanya juga mungkin berlaku juga lah. Kadang-kadang kita dalam keluarga, kita sama-sama duduk umpamanya, kemudian ada urusan ke belakang, kita berpaling. Ya, berpaling. Tapi tidaklah menyatakan apa-apa terhadap ahli keluarga yang lain. Tapi ada satu anak ini yang sama-sama duduk ini telah melakukan kesalahan dan kita tidak berpuas hati, kita tak senang, maka kita menegurnya. Teguran kita dengan berpaling, yaitu kita tegak berdiri kemudian pergi. Biasanya mukanya macam mana kalau seperti itu? Orang yang ditinggalkan pun tahu, oh ini nampaknya tak suka ini. Nah, berpaling seperti itu yang diperintahkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang munafik itu, supaya orang munafik itu tahu diri, sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan kejahatan. Mengapa Allah perintahkan berpaling seperti itu? Innahum rijs, sesungguhnya mereka itu najis. Najis. Kalau disebut kata najis ini, maka yang terbayang apa biasanya? Maka babi umpamanya. Karena babi itu lahma khinzir fa innahu rijs. Ya, yaitu diharamkan daging babi karena babi itu adalah najis. Najis. Nah, berarti najis itu adalah kotoran-kotoran. Kalau terkena ke tubuh macam mana? Najis, kalau najis berat itu disamak ketika membersihkannya karena dia kotor. Disamak itu maknanya tidak cukup dengan air, tapi ada satu di antara pembersihannya itu dengan tanah, dengan tanah supaya betul-betul kotoran itu bersih dari tubuh kita. Berarti rijsun itu atau najis itu adalah kotoran. Hanya saja di sini ini kaitannya kan dengan manusia, orang-orang munafik. Maka ulama tafsir membawa makna najis di sini bukan badan orang munafik itu yang najis, tetapi jiwa orang munafik itu yang najis. Jiwa yang suci yang bagaimana? Jiwa yang kotor yang bagaimana? Jiwa yang suci, jiwa yang di dalam jiwa itu ada iman. Ada iman sesuai dengan fitrah yang suci. Nah, apabila dikotori, apa yang mengotori? Yang mengotori iman itu adalah hawa nafsu atau kekufuran, perbuatan kufur seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kekufuran itu mengotori iman, mengotori jiwa, mengotori hati. Orang-orang munafik, orang-orang yang tak ada iman dalam hati mereka, maka mereka disebut innahum rijsun. Rijs. Jadi ada najis yang memang bendanya itu najis, ada najis yang nilainya itu yang najis. Jadi ada najis hissi maknanya bendanya itu yang najis. Ada najis maknawi maknanya yang najis. Nah, ini yang najis apanya ini? Kalau berkaitan dengan badan orang-orang munafik, bukan badannya, tetapi adalah jiwa orang-orang munafik itu najis, kotor. Yaitu mereka mengkotori diri mereka itu dengan perbuatan mereka, perbuatan kekufuran, yaitu tidak mau ikut berperang, padahal kewajiban perang itu telah ditetapkan ke atas mereka. Wa ma'wahum jahannam, ini hukuman juga yang telah Allah tetapkan ke atas orang-orang munafik nanti di hari akhirat, yaitu tempat kembali mereka jahannam. Ma'wah itu tempat kembali. Tempat kembali. Tempat kembali berarti nanti mereka akan digiring, akan dibawa ke tempat itu dan disitulah mereka akan berdiam. Jadi sebagai tempat kediaman, ma'wahum, dan tempat kediaman mereka
sebagai kembalinya mereka nanti jahannam, neraka jahannam. Jazaa'am bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan, sebagai balasan. Nah, berarti kalau neraka jahanam itu nanti di hari akhirat, dan hari akhirat itu adalah hari pembalasan, berarti apa yang didapatkan di hari akhirat itu adalah karena apa yang dilakukan di dunia. Atau kita balik, apa yang dilakukan di dunia akan didapatkan balasannya di hari akhirat, karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Maka hati-hati dengan melakukan perbuatan di dunia ini. Apa yang dibuat itu yang akan didapat. Nah, maknanya balasannya akan dapat. Tanam padi, dapat padi. Tapi kalau tanam rumput beracun, maka yang akan dituai pun rumput beracun juga. Maka siapa yang buat baik, dia akan dapat balasan kebaikan. Siapa yang buat buruk, dia akan mendapatkan balasan keburukan berupa siksaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sederhana hidup ini, mudah memahaminya. Tak perlu belajar tinggi-tinggi untuk faham. Orang kampung ketika mendengar pengajian seperti ini faham atau tidak? Oh, faham. Maka orang kampung-kampung dulu lebih taat dari orang kota. Kita saja orang kota, karena tinggal di kota, tapi karena mungkin tidak memiliki bekal yang cukup di dalam menangkap petunjuk-petunjuk Allah, maka tidaklah lebih tinggi dari orang kampung. Malah kita ini adalah orang yang lebih rendah ketika menangkap petunjuk dari orang-orang kampung. Orang-orang kampung itu keimanan mereka, keyakinan mereka, tawakal mereka, berserah diri mereka, kemudian ketulusan hati mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka dalam beribadah, hebat, luar biasa. Maka meskipun mereka di desa, di kampung, karena keimanan mereka seperti itu, maka balasan mereka nanti di hari akhirat atau ketika mereka dimasukkan dalam surga, maka boleh jadi surga mereka itu lebih tinggi dari surga kita ini. Maka jangan sekali-kali merendahkan. Allah, dia tamat SD dia itu. Oh, belum tentu tamat SD itu surganya rendah. Boleh jadi yang profesor doktor itu yang surganya rendah. Itu pun kalau masuk surga. Nah, kalau ada kesombongan dalam hatinya, takkan mungkin masuk surga. Ya, kita lihat banyak orang yang tak begitu tinggi pendidikannya, tetapi ketaatannya kepada Allah luar biasa. Dan berapa banyak orang yang tinggi pendidikannya, tetapi malah kemaksiatan yang ia kerjakan. Malas sekali untuk beribadah kepada Allah. Ya, silahkan lihat sendiri apa yang berlaku di tengah masyarakat. Itu adalah hidayah dari Allah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, tentang petunjuk Allah ini dapat difahami oleh siapapun. Oleh orang yang rendah pendidikan sekalipun akan dapat difahami. Maka kita perlu menyiapkan diri, yaitu dengan iman di dalam hati, dan terus tambah iman. Dengan kuatnya iman dalam hati itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir ayat yang ke-95. Ada satu lagi ini. Kalau kita melihat ayat ini, bima kanu yaksibun terhadap apa-apa yang mereka kerjakan atau apa-apa yang mereka usahakan. Yaksibun. Kata yaksibun di sini ini mereka usahakan. Siapa mereka yang mengusahakan ini? Yang melakukan perbuatan ini? Orang-orang munafik. Orang munafik itu melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Semestinya kalau perbuatan buruk di dalam bahasa Arab bukan yaksibun, yaktasibun.
Yaktasibun. Biasanya kita dalam doa kita tuh di ujung surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat itu untuk perbuatan baik, iktasabat itu untuk perbuatan buruk. Ada iftial di situ. Iftial itu ada rasa tak suka, tak senang. Biasanya kalau orang melakukan perbuatan baik, hatinya bagaimana? Senang. Kalau orang melakukan perbuatan jahat umpamanya, mencuri umpamanya, bagaimana hatinya? Dia gelisah, dia tertekan, dia terbeban. Mestinya di sini ini yaktasibun, karena orang jahat melakukan perbuatan yang buruk. Mestinya ada rasa terbeban. Tapi kalau di sini menggunakan kata yaksibun, sepertinya mereka ini nyaman dengan melakukan perbuatan yang jahat itu. Apa maknanya ini? Maknanya orang yang jahat apabila sudah senantiasa melakukan kejahatan, maka dia akan merasa nyaman melakukan kejahatan. Tak sedikit pun merasa terbeban. Mungkin pada kali pertama dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, karena dia takut diketahui oleh orang lain ketika melakukan kejahatan. Ada merasa bersalah, terbeban. Tapi kalau sudah setiap hari melakukan perbuatan jahat itu, ada tak rasa bersalah lagi. Nah, untuk menerangkan perbuatan buruk sehingga tidak lagi merasa bersalah melakukan perbuatan buruk itu, digunakanlah kata yaksibun di dalam ayat ini. Jadi buruk atau tidak ini perbuatan orang munafik ini? Buruk sekali. Sudah tidak merasa bersalah, berbohong. Ini kan berbohong mereka sampai bersumpah dengan nama Allah. Berarti mereka ini adalah orang yang sangat buruk sekali, orang yang jahat. Kalau mereka ini buruk dan jahat, kemudian dalam ayat ini balasannya adalah neraka jahanam, wajar neraka jahanam. Orang yang jahat itu wajar mendapatkan neraka jahanam. Maka kata jahanam ini dalam bahasa kita sudah masuk sekarang nih. Tapi kita akan pakaikan kepada orang yang jahat. Jahat betul dia, jahanam dia. Itu kata jahanam. Jahanam, jahat betul dia nih. Neraka jahanam tempatnya. Pergi ke jahanam. Itu kalau sudah marah betul lah, karena melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali. Ayat berikutnya. Ayat berikut ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya sebagai penegasan. Yahlifuna lakum. Yahlifuna sama dengan tadi, karena ini adalah melanjutkan yang sebelumnya. Sebelumnya sayahlifun, yahlifun. Maka ulama juga memberikan penjelasan, mereka akan bersumpah kepadamu litardau anhum, supaya kamu redha kepada mereka. Redha maknanya hati ini tenang kepada mereka. Hati ini tenang kepada mereka, yaitu dengan tidak mempermasalahkan perbuatan mereka itu. Tetapi Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Yang Allah kehendaki adalah jangan sekali-kali redha terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Apa yang berlaku pada masa dahulu terhadap 80 orang munafik ini? Allah memerintahkan Rasulnya dan juga orang-orang beriman. Rasulullah menyampaikan kepada orang beriman, tidak boleh bercakap dengan orang-orang munafik ini. Tidak boleh duduk bersama dengan orang-orang munafik ini. Yang jumlahnya 80 ini. Karena ada pemberitahuan dari Allah tentang mereka. Lalu kalau kita sekarang bagaimana? Hati-hati dengan mereka. Maka cari kawan yang betul-betul yang baik, yang betul-betul membantu kita dalam keimanan. Jangan salah memilih kawan. Nanti kalau salah memilih kawan, maka akan duduk bersama dengan kawan-kawan yang salah itu. Bersama dengan orang munafik, jadi munafik sama. Nanti akan memandang perbuatan orang munafik itu perbuatan yang boleh-boleh saja, benar. Akhirnya ia pun juga melakukannya. Orang munafik bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kebohongan, dia pun nanti akan bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kebohongan.
Na'udzubillah. Dan kadang-kadang itu tak merasa itu bersalah. Diingatkan, itu sudah satu kesalahan. Oh, enggak, ini benar ini. Ya udah, sudah masuk ke dalam kumpulan orang-orang munafik. Tak mau lagi dinasihati. Kalau tidak mau dinasihati, ingat ayat sebelum ini. Bagaimana hati orang yang tak mau dinasihati itu? Toba'a. Toba'a apa toba'a? Sudah dikunci mati, dicetak seperti itu. Akhirnya diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu supaya kamu redha terhadap mereka. Fa in tardau anhum, ini penyampaian dari Allah, yaitu tetapi jika kamu redha kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, maka sesungguhnya Allah tidak redha terhadap kaum yang fasik. Maka jangan sekali-kali kamu redha terhadap mereka. Kalau kamu redha juga, redhamu itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang munafik itu. Maka tak ada gunanya redha kamu, sia-sia saja. Maka buatlah perbuatan yang berguna. Perbuatan yang berguna adalah jangan redha terhadap perbuatan orang-orang munafik. Jangan redha. Maknanya tunjukkan bahwasanya kita tidak suka dengan perbuatan orang munafik itu. Orang munafik itu melakukan kesalahan, persalahkan orang-orang munafik itu. Terangkan kepada mereka kesalahan mereka apa. Nah, hanya saja sekarang ini kita menjadi berhati-hati sebab kita tidak dapat memastikan orang itu munafik atau tidak. Karena boleh jadi ada alasan yang benar yang bisa dijadikan alasan apabila mereka melakukan perbuatan itu. Maka kita tetap berbaik sangka, ya berbaik sangka. Tetapi dalam waktu yang sama kita mesti berhati-hati, karena tidak semua orang yang di hadapan kita itu adalah orang-orang beriman yang sebenarnya beriman. Ada juga yang di depan kita itu adalah orang yang mengaku beriman, yaitu orang-orang munafik. Kalau berbaik sangka, nanti kita tertipu oleh orang-orang munafik. Tertipu, nanti kita akan kecewa. Allah, tak saya sangka. Sudah, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Fa in tardau anhum, jika kamu redha kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin, sesungguhnya Allah tidak redha terhadap kaum yang fasik. Mengapa Allah tidak menyebut saja fa in tardau anhum fa innallaha la yarda anhum? Akan langsung saja, jika kamu tidak redha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha kepada mereka. Tetapi mengapa Allah tambahkan pula sesungguhnya Allah tidak redha terhadap kaum yang fasik? Ada kata fasik di sini disebut. Mengapa kata fasik ini disebut di sini? Karena orang-orang munafik itu, mengapa Allah tidak redha kepada mereka? Karena kefasikan mereka. Apa mana fasik sebelum ini? Terkelupas. Apa mana terkelupas? Terlepas, terkeluar. Tadi bersama dengan kulit, kulit bersama dengan isi. Tadinya kulit itu bersama dengan isi. Sekarang terkelupas, lepas. Maka bila lepas, bermakna tidak lagi bersama dengan isinya. Orang munafik itu tidak lagi nampaknya sebagai orang-orang beriman, tapi perbuatan mereka, yaitu menipu orang-orang beriman, itu bukan perbuatan yang membuktikan keimanan. Mereka itu sudah terkeluar dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kalau melakukan perbuatan yang terkeluar dari yang dilakukan oleh orang-orang beriman, itu namanya kefasikan. Allah tidak redha. Nah, jadi Allah tidak redha apabila perbuatan itu perbuatan yang terkeluar dari perbuatan yang semestinya dilakukan oleh orang-orang beriman. Jadi apabila Allah tidak redha terhadap perbuatan orang-orang munafik,
maka orang-orang beriman pun juga tidak redha terhadap perbuatan orang munafik. Jangan benarkan perbuatan orang munafik yang berani bersumpah untuk menutupi kebohongan mereka. Jangan. Allah tidak redha terhadap kaum yang fasik. Kaum yang fasik di sini yang dimasukkan adalah orang-orang munafik, yaitu yang melakukan perbuatan yang terkeluar dari perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang beriman. Hanya orang kafir yang melakukan perbuatan itu. Itu yang dilakukan oleh orang munafik, maka Allah tidak redha kepada mereka. Maka orang-orang beriman pun jangan pula redha terhadap mereka. Oh, jadi ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang beriman, supaya kita mengenali orang-orang munafik sehingga kita tidak tertipu oleh mereka. Kemudian sikap yang semestinya kita pilih yaitu sikap yang tegas, jelas, yaitu tidak meridai, tidak merestui, tidak rela terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik, tapi menyalahkan mereka, tegas terhadap mereka, sehingga orang-orang munafik itu mendapat hukuman yang sepantasnya disebabkan karena perbuatan mereka itu. Sehingga dengan demikian orang-orang beriman terjaga dan terpelihara dari keburukan yang dimunculkan oleh yang dibuat oleh orang-orang munafik itu. Dan hidup ini dari hari ke hari, kalau kita berjuang, apalagi kita berjuang dalam satu kebersamaan, dalam satu pasukan umpamanya, dalam satu tim, maka perlu kita berhati-hati dengan orang-orang yang menyelinap masuk ke dalam perbarisan untuk memecah belah kebersamaan kita itu. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang munafik. Ada pada masa Rasulullah dahulu? Ada. Maka pada masa sekarang pun juga ada. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah ini kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, sehingga kita terpelihara dari keburukan yang dimunculkan oleh orang-orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.